Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi baik dari daerah maupun mancanegara. Seekor harimau ditemukan mati di kebun binatang Medan Zoo. Diduga kematian ini tidak terlepas dari persoalan pengelolaan yang menyebabkan menurunnya perawatan terhadap hewan tersebut. Kabar duka datang dari dunia konservasi. Satu lagi harimau Sumatera mati di kebun binatang. Harimau Sumatera yang mati itu bernama Era, usia 11 tahun, di Medan Zoo pada Senin 6 November 2023 pagi setelah sepekan mengalami sakit. Pegawai Medan Zoo menemukan harimau tersebut dalam keadaan mati sekitar pukul 8 WIB. Kasus matinya seekor harimau Sumatera jantan tersebut menjadi perhatian masyarakat luas. Kematian hewan ini menjadi kritikan keras terhadap profesional dalam pengelolaan Taman Hewan Medan Zoo. Taman hewan yang seyogyanya menjadi wahana edukasi, namun menjadi dampak buruk terhadap hewan yang berada di taman tersebut karena pengelolaan yang buruk. Komisi 3 DPRD Kota Medan menilai kejadian ini pun menggambarkan buruknya kerja PUD Pembangunan selaku pengelola Medan Zoo. Sebagai BUMN Kota Medan yang mengelola Medan Zoo, PUD Pembangunan terkesan abai dalam mengelola sehingga berdampak buruk bagi keselamatan hewan-hewan tersebut. Kondisi Medan Zoo saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Selain terkesan kotor, minimnya fasilitas di sana juga membuat Medan Zoo tampak kian jauh dari kata menarik sehingga minat pengunjung semakin rendah. Wali Kota Medan Bobi Nasution juga angkat bicara soal harimau mati di Medan Zoo. Ia mengakui kematian sang harimau tak terlepas dari adanya permasalahan pengelolaan di Medan Zoo. Bobi mengatakan permasalahan pengelolaan di bidang investasi menyebabkan perawatan di Medan Zoo menurun, apalagi saat ini pengunjung juga semakin sepi. Ia berjanji akan mengevaluasi dan menjajaki lagi sejumlah kerjasama dengan investor, salah satunya dengan Raffi Ahmad dan Taman Safari Bogor. Sejauh ini Raffi Ahmad belum ada rencana pembatalan. Hingga saat ini masih dalam proses. Namun masih ada beberapa kendala hingga proses pengembangan kebun binatang Medan belum terlaksana. Untuk yang kedua kalinya diajukan, namun gelar pahlawan terhadap Tuan Ronda Haim Purba tetap gagal didapatkan. Kegagalan ini tidak hanya menimbulkan rasa kecewa terhadap pemerintah, namun menjadi cambuk bagi masyarakat Simalungun. Kabar tak sedap kembali harus diterima oleh masyarakat Simalungun. Pengajuan gelar pahlawan terhadap Tuan Ronda Haim Purba gagal diperoleh. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 115 TKTH 2023 tertanggal 6 November 2023, Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 orang, yakni Ida Dewa Agung Jember dari Bali, Bataga Santiago dari Sulawesi Utara, kemudian Muhammad Tabrani dari Jawa Timur, Rati Kalinyamat dari Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Khalim dari Jawa Barat, dan Kiai Haji Ahmad Hanafi dari Lampung. Dari keenam tersebut tidak terdapat nama Tuan Ronda Haim Saragi dan Raja Sangnawalu Damanik. Padahal pengajuan tersebut begitu diharapkan. Sekretaris Umum Harumbuan Purba Simalungun Indonesia atau HPSI, Rohdian Purba mengaku kecewa terhadap pemerintah. Pengajuan gelar pahlawan terhadap Tuan Ronda Haim Purba yang gagal kedua kalinya ini menjadi cambuk bagi masyarakat Simalungun. Sekretaris Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun atau PMS Kota Pematang Siantar ini menyebut seyogyanya tidak ada alasan pemerintah menolak pengusulan gelar tersebut, sebab sejumlah persyaratan telah dilampirkan ketika mengusulkan nama Tuan Ronda Haim Saragi. Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2022 lalu, menurut Rohdian, telah mengeluarkan surat rekomendasi usulan gelar pahlawan nasional kepada Tuan Ronda Haim Saragi. Sejumlah bahan pertimbangan juga dilampirkan dalam surat tersebut. Jejak sejarah Tuan Ronda Haim Saragi jelas ada, keturunannya juga sampai saat ini masih ada. Garis silsilah keluarga juga sudah jelas. Ia berpendapat komunikasi politik yang tidak dimiliki mereka menjadi kendala penyematan gelar itu. Berdasarkan surat Kementerian Sosial yang dilayangkan kepada Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh Sekretariat Tim Peneliti, pengkajian gelar Tuan Ronda Haim dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pahlawan nasional. Untuk itu, Kementerian Sosial meminta sejumlah dokumen untuk melengkapi pengusulan tersebut. Sama halnya dengan pengajuan Raja Sangnawalu Damanik yang gagal mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Yayasan Raja Sangnawalu Damanik Edi
menilai pemerintah Kota Pematang Siantar tidak serius mengusulkan Raja Sang Nawalu Damani untuk mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2023. Pengusulan gelar tersebut hanya dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Pemerintah pusat pun telah menolak pengusulan itu. Pengajuan gelar pahlawan untuk Raja Sang Nawalu Damani dan Tuan Ronda Haim Saragih terkendala komunikasi politik. Harga gula di pasaran terus melambung, per kilonya mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000. Bahkan disampaikan Bulog Sumatera Utara, persediaan gula menipis. Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara melaporkan saat ini ketersediaan gula konsumsi di gudang Bulog mulai menipis. Arif mengatakan hingga Kamis 9 November 2023, gula konsumsi di gudang Bulog Sumatera Utara hanya tersedia sebanyak 190 ton. Ketersediaan gula konsumsi tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara hingga akhir November 2023. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat, Perum Bulog Sumatera Utara bersama KPPU akan mengundang para distribusi dan produsen gula untuk berdiskusi dan mencari ketersediaan gula. Menurut Afid, menipisnya ketersediaan gula konsumsi yang terjadi saat ini menjadi salah satu pemicu kenaikan harga gula di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri atau PDN Disperindak ESDM Sumatera Utara Sujat Miko menuturkan, menipisnya ketersediaan gula konsumsi saat ini akan menyebabkan kenaikan harga gula yang tertahan hingga akhir tahun 2023. Diketahui saat ini gula konsumsi di Sumatera Utara dibanderol berkisar harga Rp15.000 hingga Rp18.000 di tingkat konsumen. Harga tersebut jauh di atas harga acuan pembelian atau HAP, yaitu Rp14.500 per kilogram. Menurutnya, harga gula belum bisa diturunkan sepanjang PTPN 2 tidak menggiling atau memproduksi gula di Sumatera Utara. Mereka akan kembali menggiling pada Januari 2024. Wajah penegak hukum Indonesia kian tersoreng setelah Ketua KPK Firly tersandung kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kini Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaris ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan suap dan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Umar Syarif Hiaris sebagai tersangka perkara dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya Kamis 9 November 2023, penetapan tersangka Wamenkumham telah ditandatangani sekitar 2 minggu yang lalu dan diketahui ada 4 orang tersangka dalam perkara ini. Edi dijerat pasal suap dan gratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun Alex belum bersedia membeberkan nama 3 tersangka lainnya. Alex menyebutkan sebanyak 3 orang tersangka terindikasi menerima suap dan gratifikasi, sedangkan 1 orang lagi adalah terduga pemberi suap dari pihak penerima 3 dan pemberi 1 orang. Sebelumnya, Edi pernah diperiksa penyidik KPK mengenai kasus yang dilaporkan Ketua Indonesia Policy Watch, Sugeng Teguh Santoso. Ketika itu, Edi menepis sudah menerima suap. Pengacara pelapor Deolipa Yumara mengapresiasi tindakan KPK menetapkan Edi Hiaris menjadi tersangka. Deolipa pun mendesak KPK untuk secepatnya menahan Wamenkumham. Terlebih lagi, Edi Hiaris masih berstatus menjadi pejabat negara. IPW melaporkan dugaan gratifikasi Edi pada 14 Maret 2023. Dilaporkannya, IPW menyatakan Edi menerima gratifikasi sebesar 7 miliar dari seorang pengusaha berinisial HH yang diduga diterima 2 orang asistennya pada tahun 2022 lalu. Polisi Honduras menemukan hampir setengah ton narkotika sintetis fentanyl dalam sebuah kontainer. Kontainer berisi narkotika ini berasal dari kapal yang berangkat dari Inggris dan tiba di Pelabuhan Cortez sebelah utara kota industri San Pedro Sula, pantai Atlantik, Honduras. Temuan ini merupakan rekor tangkapan terbesar. Polisi Honduras menemukan hampir setengah ton narkotika sintetis jenis fentanyl yang disembunyikan dalam sebuah kontainer. Menteri Keamanan Gustavo Sanchez pada unggahan di media sosial pada Rabu 8 November 2023 mengatakan temuan yang menjadi rekor tangkapan terbesar ini adalah seberat 493 kg fentanyl dan cukup untuk membanjiri Amerika Tengah. Obat jenis opioid itu ditemukan dalam kontainer berasal dari kapal yang berangkat dari Inggris dan tiba di Pelabuhan Cortez, sebelah utara kota industri San Pedro Sula, pantai Atlantik, Honduras. Polisi tengah menyelidiki apakah Honduras menjadi tujuan akhir kapal tersebut atau apakah ini hanya merupakan tempat singgah dalam perjalanan tempat lain.
Honduras selama bertahun-tahun telah menjadi titik transit kokain dari negara-negara Amerika Selatan, termasuk Kolombia dan Bolivia, dalam perjalanan menuju Amerika Serikat. Namun peranannya dalam perdagangan fentanyl masih belum pernah diketahui. Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, saat ini menunggu sidang di Amerika Serikat atas tuduhan perdagangan kokain setelah diekstradisi tahun lalu. Ia ditahan dalam kasus yang menurut jaksa menunjukkan keterlibatan pemerintah Honduras dalam perdagangan narkoba. Seperti dilansir Reuters, fentanyl yang disita dikemas dalam puluhan kotak karton coklat bersegel. Menurut foto-foto polisi yang juga menunjukkan petugas anti narkoba mengenakan baju hazmat dan masker gas. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, fentanyl adalah opioid sintetis yang diperkirakan 50 kali lebih kuat dari heroin dan 100 kali lebih kuat dari morfin. Amerika Serikat mengalami epidemi opioid di mana CDC mencatat 75% dari hampir 107.000 kematian akibat overdosis narkoba pada tahun 2021 terkait opioid. Demikian Top 5, update terus informasi Anda dengan membaca harian Mistar dan mistar.id. Saya Adi Mahendra, sampai jumpa.